kelompok 3. Kenalkan, nama saya Rehan Hendra dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Nama saya Adik dari kelompok 3. A few moments later. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang Apaan tuh? kerajaan Islam di Kalimantan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berkembang di Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke wilayah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Islam masuk ke Kalimantan melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, serta hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain yang lebih dahulu berkembang di Nusantara. Pada masa lalu, jalur laut merupakan sarana utama perdagangan antar wilayah. Para perdagangan dari berbagai daerah termasuk dari Jawa, Sumatera, dan wilayah Timur Tengah datang ke Kalimantan untuk berdagang. Bersama dengan kegiatan perdagangan tersebut, mereka juga membawa pengaruh budaya dan agama, termasuk agama Islam. Melalui proses inilah masyarakat di beberapa wilayah Kalimantan mulai mengenal dan kemudian memeluk agama Islam. Seiring berjalannya waktu, muncul kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tidak hanya berperan berbagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama, budaya, dan perdagangan. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kerajaan Islam yang terkenal di Kalimantan, yaitu Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kerajaan Kutai Martadipura, dan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Banjar. Kerajaan Islam pertama yang akan kita bahas adalah Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar berkembang di wilayah Kalimantan Selatan pada abad ke-16. Kerajaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Berdirinya Kesultanan Banjar berkaitan dengan tokoh penting yang bernama Pangeran Samudera. Pangeran Samudera kemudian memeluk agama Islam dan mengganti gelarnya menjadi Sultan Syariansah. Peristiwa ini menandai berdirinya Kesultanan Banjar sebagai kerajaan Islam. Setelah berdirinya kesultanan ini, pengaruh Islam semakin berkembang di wilayah Kalimantan Selatan. Pusat pemerintahan Kesultanan Banjar berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Lokasinya yang sangat strategis menjadi daerah ini berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai. Pada masa kejayaannya, terutama sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18, Kesultanan Banjar mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perdagangan menjadi salah satu sumber kekuatan utama kerajaan ini. Berbagai komoditas diperdagangkan, seperti lada dan hasil hutan yang sangat diminati oleh para pedagang dari luar daerah. Selain itu, pengaruh politik Kesultanan Banjar juga cukup kuat di wilayah Kalimantan Selatan. Kerajaan ini mampu menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan lain di Nusantara. Namun, seperti banyak kerajaan lain pada masa itu, Kesultanan Banjar juga mengalami masa kemunduran. Keruntuhan kerajaan ini terjadi pada tahun 1860. Salah satu penyebab utama keruntuhannya adalah campur tangan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Belanda berusaha menguasai wilayah Kalimantan karena kekayaan sumber daya alam dan posisi strategisnya dalam perdagangan. Selain tekanan dari luar, konflik politik di dalam kerajaan juga menjadi faktor yang memperlemah kekuasaan Kesultanan Banjar. Perebutan kekuasaan di antara pihak-pihak dalam kerajaan menyebabkan stabilitas pemerintahan terganggu. Perlawanan rakyat terhadap Belanda juga terjadi dalam bentuk Perang Banjar, meskipun perlawanan tersebut menunjukkan semangat perjuangan masyarakat. Pada akhirnya, Belanda berhasil menghapus kekuasaan Kesultanan Banjar. Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan berikutnya adalah Kesultanan Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur. Kerajaan ini memiliki sejarah yang cukup panjang karena awalnya bukan kerajaan Islam. Pada awalnya, Kutai Kartanegara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Namun, seiring berjalannya waktu,
pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah tersebut. Masuknya Islam ke Kutai Kartanegara terjadi melalui hubungan perdagangan dan dakwah para ulama. Setelah rajanya memeluk agama Islam, gelar raja kemudian berubah menjadi sultan. Sejak saat itu, kerajaan ini dikenal sebagai Kesultanan Kutai Kartanegara. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Tenggarong, yang sekarang termasuk wilayah Kalimantan Timur. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-17 hingga abad ke-19, Kesultanan Kutai Kartanegara berkembang menjadi salah satu kerajaan penting di Kalimantan Timur. Letaknya yang berada di sekitar Sungai Mahakam memberikan keuntungan besar dalam kegiatan perdagangan. Sungai Mahakam menjadi jalur transportasi utama bagi masyarakat dan para pedagang. Melalui sungai ini, berbagai barang dagangan dapat dengan mudah dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya. Kerajaan ini juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Keruntuhan Kesultanan Kutai Kartanegara terjadi jauh lebih lambat dibandingkan beberapa kerajaan lainnya. Secara resmi, kekuasaan kesultanan ini berakhir pada tahun 1960. Berakhirnya kesultanan ini berkaitan dengan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia setelah kemerdekaan. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menghapus sistem kerajaan dan mengintegrasikan wilayah-wilayah kerajaan ke dalam sistem pemerintahan negara. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, kerajaan ini diperkirakan telah berdiri sejak ke abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai Martadipura awalnya merupakan kerajaan yang bercorakan Hindu. Bukti keberadaan kerajaan ini dapat ditemukan melalui prasasti-prasasti yang dikenal sebagai Yupa. Prasasti tersebut memberikan informasi mengenai kehidupan politik, sosial, dan keagamaan pada masa itu. Pusat kerajaan ini berada di Muara Kaman, yang terletak di wilayah Kalimantan Timur. Lokasi ini berada di sekitar Sungai Mahakam, yang pada masa itu menjadi jalur penting bagi kegiatan perdagangan dan transportasi. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-4 hingga abad ke-5, Kerajaan Kutai Martadipura berkembang sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan di wilayah Sungai Mahakam. Namun, seiring perkembangan zaman, pengaruh kerajaan ini mulai melemah. Munculnya kerajaan-kerajaan baru di wilayah tersebut, terutama Kutai Kartanegara, menyebabkan perubahan dalam struktur kekuasaan di daerah itu. Sekitar abad ke-16, Kerajaan Kutai Martadipura akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Peristiwa ini menandakan berakhirnya kekuasaan kerajaan tersebut sekaligus memperkuat pengaruh Kutai Kartanegara di wilayah Kalimantan Timur. Kesultanan Pontianak. Kerajaan terakhir yang akan kita bahas adalah Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia merupakan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di wilayah Kalimantan Barat. Kesultanan ini didirikan di wilayah yang berada di tepi Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia dan sejak dahulu menjadi jalur perdagangan yang sangat penting. Karena lokasinya sangat strategis, Pontianak berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan. Banyak pedagang dari berbagai daerah datang untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pada masa kejayaannya, yaitu sekitar akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, Kesultanan Pontianak menjadi salah satu pusat perdagangan yang ramai di Kalimantan Barat. Selain itu, kesultanan ini juga berperan dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di wilayah sekitarnya. Kesultanan Pontianak juga menjalin hubungan dengan berbagai pedagang dari daerah lain di Nusantara, bahkan dari luar negeri. Hal ini membuat wilayah tersebut semakin berkembang dalam bidang ekonomi dan budaya. Namun seperti kerajaan lainnya, Kesultanan Pontianak juga mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka. Sekitar tahun 1950, sistem kesultanan di wilayah ini secara resmi berakhir.
wilayah Kesultanan Pontianak kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dari pembahasan tersebut dapat kita lihat bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, serta hubungan antar kerajaan, Islam dapat berkembang luas di berbagai wilayah Kalimantan. Kerajaan-kerajaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama, perdagangan, dan kebudayaan. Meskipun sebagian besar kerajaan tersebut telah berakhir, warisan sejarahnya masih dapat kita lihat hingga sekarang. Berbagai peninggalan sejarah, tradisi budaya, serta pengaruh agama Islam masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Kalimantan. Dengan mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana proses perkembangan Islam dan budaya di Indonesia berlangsung selama berabad-abad.